Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhara samsal wujud alamatan li rahmatihi lil alamin wal jud. Walhamdulillahilladzi quluba awliyaihi min dzikrihi wa mahabbatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wad dakirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kasrati qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, ashabal fadilah, para pemangku manabi khotamah halaqah riyadhah, wabilaula yang telah mentertibkan acara ini, sahibul awqad al-mukarram al-muhtaram, yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tambaih dan tawassul, mangkoban, khususon wabilaula al-mukarram al-muhtaram ingkang putra dari Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin sebagai murid kita semua, pengersa Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, dan kepada para putra putri cucu cicit beliau, Umi beserta keluarga besar beliau semuanya yang kita hormati, yang kita banggakan, dan semoga Allah selalu berkahkan usianya, selalu berkahkan karunia-Nya, diberkahkan ilmu dan barokah karomah yang Allah titipkan kepada Sayyidul Mursi. Mudah-mudahan Allah teteskan kepada keluarga besar beliau dan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat-sehat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dipertemukan di tempat yang mulia ini dengan sama-sama satu tujuan. Kita mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, dan memakai cara yang benar, tujuan yang benar, insya Allah natijahnya pun, samrohnya pun, buahnya pun kebenaran yang datang dari Allah untuk kita semua. Amin. Dan kita datang di tempat Syekhul Mursyid, guru agung kita semua, di tempat yang kita cintai, yang kita muliakan, dan yang kita terus hamparkan ruh dan kolbun kita supaya kita selalu mendapatkannya di dunia
sampai di akhirat nanti. Oleh karena itu mari kita sama-sama salam dulu kepada beliau yang salsal sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama ya. Assalamualaikum ya waliyallah. Sama-sama. Assalamualaikum ya sahibal karamah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habibah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Antum fi maqamin aminin wa hadrati habibi rabbil alamin. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya Kangjeng Syekh Ahmad sahibul wafa tajul arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang bulan Maulid yang secara sorobnya ataupun nahunya tadi telah didadarkan, diuraikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Asep Samsudin. Itu jelas sekali tentang Maulidan. Sekarang mari kita sama-sama untuk sama-sama mengekspresikan kecintaan kita kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua salamnya terbalas ataupun dibalas oleh beliau. Hujrah sarifahnya di Madinah Al-Munawwarah, ruh, nur, asrar dan lain-lain sebagainya, yaitu nur, ruh, kolam, akal, yaitu di sisi Allah yang maha sempurna, maha segala-galanya. Di Illiyin, nur, ruh, qalbun tidak tertutup oleh ruang dan waktu. Tapi jasadiah beliau di Hujrah Sarifah Madinah Al-Munawwarah. Wabil aula li'anna ma yata'allaqu bi nafsil ibadah aula. Bapak di tempat yang mulia ini di Suryalaya melalui bimbingan Syekhul Mursid yang musalsal pada beliau, ruh Bapak aktif terhubung melalui Syekhul Mursid, terhubung kepada beliau. Maka insya Allah semua yang hadir di sini sedang mengekspresikan cinta kepada Rasulullah dan husnudzon billah. Insya Allah Bapak semua mendapatkan sambutan salam kembali dari Rasulullah. Amin. Itulah karena Islam ya'lu wa la yu'lal, yang tidak tertutup oleh ruang dan waktu itu, yang dikatakan tadi alam mulki, nasub, malakut, jabarut, lahut, di mana ekspresi fakta dari kehambaan, ya wa fi anfusikum apalah tubsirun, di dalam diri kamu apakah kamu tidak melihat? Maka tatkala kita belum mendapatkan bimbingan Syekhul Mursid yang menetapkan kolbun dan ruh kita untuk meluncur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, betapa kakunya kita dan tertutupnya kita
walaupun miliaran dan triliun tahun tidak mendapatkannya. Tapi dengan pembukaan yang Allah berikan hakikatnya, syariatnya melalui Syekhul Mursyid yang kolbun jiwa kita, maka tersambung. Itulah kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad khususnya, kasih sayang Allah kepada umatnya juga khususnya. Alhamdulillah. Karena Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk, khairul khalqi. Dalam kitab Tuhfatul Murid, kitab tauhid, ulama tauhid menyampaikan wa khussu khairul khalqi an qad tamama bihi jami'a rabbana wa amma bi astahu bi syatahu pasaruhu la yunsahu bi ghairihi hatta zamanu yunsahu. Sudah ditentukan Nabi Muhammad itu sebaik-baik makhluk dan syariatnya untuk umum. Silahkan orang Saudi Arabia, orang Indonesia, orang Amerika, orang India, orang manapun selama masih ada di alam mulki memilikinya, maka luas untuk menyebarkan sinar agama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang dahsyat luar biasa. Tatkala ruh bapak, ruh ibu sedang hidup hatinya, hudurul qalbi ma'allah, perspektif thariqah, lagi ingat kepada Allah, di sanalah hakikat kebenaran, hakikat Nur Muhammad. Karena dengan zikrullah akan memunculkan kemahabbahan. Karena dengan zikrullah akan memunculkan kemakrifatan. Karena dengan zikrullah akan memunculkan perilaku yang akan menjadikan manfaat bagi dirinya, manfaat bagi umat. Itulah zikrullahi akbar. Oleh karena itu, pada bulan ini, di tempat yang mulia ini, mari kita sama-sama salam pada beliau. Karena menurut Said Utsman, salah satu guru Imam Syekh Maliki, bukan Imam Maliki ulama mujtahid, Said Maliki, yaitu gurunya Said Alwi Al-Maliki, gurunya itu Syekh Utsman. Tatkala ziarah bersama murid-muridnya yang datang dari berbagai penjuru negeri, datang kepada beliau, dan murid-muridnya semuanya terus melantunkan sholawat kepada beliau. Maka inkisab, terbukalah hijab Said Utsman. Ternyata Said Utsman sambil menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah, apa itu semua yang mengelilingi engkau dengan rasa takdim, hormat dan takrim, menghormati dan memuliakan? Rasulullah menjawab, itu adalah orang-orang yang mencintaiku dan aku pun cinta pada mereka. Ya Rasulullah, terbanyak itu yang lain wajahnya dengan yang lain, maka hamba mohon bertanya padamu ya Rasulullah, itu kelompok dari mana dan bangsa dari mana? Sehingga Rasulullah SAW mengungkapkan, ini adalah dari kelompok bangsa yang lambang negaranya merah putih. Merah putih mana Pak? Indonesia. Insya Allah pecinta Rasulullah menurut inkisabnya, mukasafatul ghaibi, terbuka hijab Syekh ataupun Said Utsman adalah diraih, dimenangkan oleh kelompok bangsa Indonesia. Mudah-mudahan di dalamnya termasuk kita semua, amin, yang sedang mencintai Rasulullah. Oleh karena itu, karena di Indonesia bermacam-macam sholawat, ada yang secara dikhususkan, ada yang umum, bermacam-macam sholawat dilantunkan dengan ekspresi kecintaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang telah hadir di sini melalui bimbingan Syekhul Mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul, nikmatilah perkumpulan ini. Kelompok yang terbanyak mudah-mudahan ada di dalamnya kita semua, amin. Itulah, jadi berarti terbalas sholawat bapak, sholawat ibu semuanya oleh sang khairul khalqi, sebaik-baik makhluk.
yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, di hari akhir semoga hamba bergabung bersama dengan Syekh Mursyid hamba, ikut di kau Rasulullah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, di hari akhir semoga hamba bergabung bersama dengan ayah bunda hamba, ikut di kau Rasulullah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan sholawat kita semua disambut dengan ridho beliau, amin. Melalui Sayyidul Mursyid, salam takdim takrim kita, karena ruh yang telah ditetapkan di stempel yang beliau tetapkan, Ruhul Qudsi dalam kolbun kita semua, terus untuk bersolawat pada Rasulullah. Karena beliau pun menyampaikan dalam kitab Miftahus Sudur, yang makalah yang disampaikan oleh Syekh Junaidi Al-Baghdadi dan dimasukkan oleh beliau, oleh guru agung kita Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul, yaitu di Miftahus Sudur. Bagaimana ungkapannya? At-turuq kulluha masdudatun. Semua thariqah tertutup, tidak bisa menghantarkan kepada hadirat Allah. Nah, ini semua thariqah. Illa manittafa asar Rasulullah sallallahu alaihi, kecuali thariqah yang benar-benar mengikuti tuntunan dohir, tuntunan batin yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah Sayyidul Mursyid mewanti-wanti dan mengamanatkan kepada kita, karena dimasukkan dalam kitab Miftahus Sudur. Satu, dalam thariqah, yaitu kalimah intinya kalimah tauhid, kalimah takwa, kalimah iman, Islam, ihsan, kalimah rahmat, kalimah najah, kalimah urwatul wuthqa, kalimah hak, kalimah ikhlas, kalimah la ilaha illallah. Sudah luar biasa. Dari kalimah itu yang tadinya hanya secara diucapkan saja, secara adat, melalui tuntunan dari Syekhul Mursyid yang berdasarkan fatwa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi kalimah yang diucapkan menjadi ibadah. Terus kalimah yang diucapkan karena digetarkan jiwa dan ruhnya, selalu hidup hatinya, si'aul basirah, mata hatinya aktif, menjadi dikrud darajat. Terus diaktifkan sampai menduduki mahalul ma'rifat, mahalul mahabbah, mahalul musyahadah. Akhirnya semuanya terliputi dengan cahaya ma'rifat,
Bikuwati dikrillah, dengan kekuatan zikrullah, sampai menduduki, mencapai, yaitu dikrul mahabbah wal ma'rifat. Mudah-mudahan dikir urang sadayana dugi kadinya, amin. Anu dicita-citakeun ku urang sadayana boleh dilantunkeun tujuan urang sadayana. Ilahi anta maksudi waridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itulah. Maka dengan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembuktian orang yang bertoriko ta'adzub, beretika, tata kerama. Karena kalau tidak melalui beliau, walaupun sehebat apapun ma'rifat, a'rafu billah misalnya, sehebat apapun ma'rifat, karena tanpa wasilah biasanya dan memang dijadikan suatu perjalanan yang menjadikan kewajiban bagi umat Islam berwasilah. Maka kalau tanpa wasilah itu hanya satu makhluk yang tidak mau wasilah. Siapa, Bu? Hanya iblis. Iblis yang menolak wasilah, tidak mau dia beretika menghargai Adam alaihissalam, tidak mau dia beretika ta'adub, tata kerama, padahal tata kerama itu adalah perintah Allah. Mudah-mudahan kita datang ke sini dengan melalui bertoriko, kita memerankan sanad sampai Rasulullah, dan kita selalu dilontarkan kalimah agung, kalimah kalamullah, yaitu Fatihah, dengan mengucapkan ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin, berarti ruh bapak ruh ibu tidak putus, selalu terhubung bersama Rasulullah. Walaupun Rasulullah sudah diiliyin, sudah di sisi Allah, fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir, maka ruh ibu yang masih ada di mulki tetap tersambung. Itulah tingginya Islam. Walaupun zaman semakin menggemerlap, mengkilap, mempesona, dari zaman batu, zaman manual, sekarang zaman milenial, maka yang tadinya jauh sudah dekat, yang tadinya gelap pada terang-terang di seluruh penjuru bangsa, seluruh penjuru kampung. Mangga geus brui-brai cara raang di mana-mana aya nama laras, Bu. Teras nu tadina tebih jadi caket. Kapungkur di zaman tahun 80-an kaditu, maka urang hoyong ngintunkeun surat ke Surabaya misalnya, ke Jakarta bisa berminggu-minggu, bahkan bisa masuk sebulan. Tapi ayeuna urang ngintunkeun serat ka putra, ka saudara, ka teman, ka siapapun, maka hanya tidak membutuhkan waktu 1 menit pun, bahkan sampai Jerman, Amerika pun. Itu baru sudut apa? Ruang. Tapi waktu belum. Apakah ibu dan bapak bisa menelepon kakek ibu yang sudah meninggalkan ibu 50 tahun? Misalnya, Assalamualaikum, Aki, kumaha di alam barjah teh? Biasan teh, Bu? Teh acannya. Assalamualaikum, Eyang, kumaha salira di alam kubur teh? Teh aya. Tapi sebenarnya secara spiritual, kalau dikuatkan oleh iman, kekuatan iman Islam ihsan dengan ilah hadrati itu, maka jangankan ke mulki lang, sampai malakut jabarut lahut pun sampai. Pembukaan itu bukan antara pergantian zaman dari dengan sains dan teknologi, tidak akan bisa, walaupun sampai kapanpun. Tapi itu sengaja Allah titipkan bagi orang-orang yang iman, yang mengamalkan keimanannya, bagi orang-orang yang Islam sampai ihsan. Tatkala ruhnya semakin aktif, semakin kuat, semakin yakin, maka Allah bukakan namanya mukasafatul ghaibi. Terbukalah pintu gaib, terbukalah. Cuma bukan untuk dibicarakan, maka antara individu masing-masing di sini dengan Allah saja. Lalu mukasafatul yakin, terbukalah keyakinan bahwa Fatihah ibu, Fatihah bapak tersambung sampai para kekasih Allah. Amin. Di tempat yang mulia ini kita dikasih oleh Syekhul Mursyid, dan bukan hanya tabaruk
kita mencari dan mengkaji dari berbagai buku, tapi yang ada di tempat mulia ini diberikan kekuatan, izin, ma'dunan untuk tersambung Bapak bersama Rasulullah. Amin. Untuk tersambung dengan para anbiya wal mursalin, untuk tersambung Bapak hubungannya dengan makhluk Allah yang Allah tetapkan keimanannya, yang Allah tetapkan kemuliaannya, yaitu pertama malaikat al-muqarrabin. Awas, Bapak tetap ada hubungan dengan malaikat muqarrabin, bahkan malaikat karubiyin. Malaikat muqarrabin, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Idrail, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, semuanya erat hubungannya dengan Bapak. Maka Bapak Fatihah yang tadi tawasul yang dipimpin Al-Mukarram di sini Bapak ikut, Bapak sedang memberikan paket kemuliaan dengan mengungkapkan kalamullah, di dalamnya ada ruh yang dasarnya dzikrullahi akbar, tersambung kepada malaikat muqarrabin. Insya Allah hamba-hamba Allah yang kumpul di tempat yang mulia ini, yang hanya waktu yang menentukan, akan datang kepada kalian kita semua, yaitu malaikat muqarrabin. Siapa? Malaikat Idrail. Insya Allah malaikat Idrail pun dengan baik menerima salam dari Bapak, dengan baik menerima doa dari Ibu. Karena apa? Sayyul lillahi lahum al-fatihah, segala sesuatu milik Allah. Lalu Bapak salurkan muqarrabin. Pertama malaikat Idrail. Maka malaikat Idrail pun, masa aku harus wajah bengis, maka aku harus dengan penuh kebencian akan mendatangi orang yang selalu memohon pada Allah, mendoakan ataupun mengakui kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Insya Allah mudah-mudahan Idrail memesrai kita semua tatkala waktunya datang. Amin. Satu. Yang kedua, Bapak akan terhubung lagi malaikat muqarrabin, yaitu di alam barzah, yaitu di alam barzah, yaitu Munkar dan Nakir. Paket Bapak sampai, insya Allah malaikat Munkar Nakir tidak akan membentak-bentak Bapak. Amin. Dan yang ketiga, Bapak akan terhubung lagi dengan malaikat muqarrabin yang datang nanti di mahsyar tatkala dibangunkan yang kedua kali. Malaikat muqarrabin yang namanya Malik dan Ridwan. Malik siap menutup pintu neraka karena orang-orang ini selalu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu dia memberikan paket Fatihah. Sayyulillahi lahum al-Fatihah, karena malaikat tidak butuh makanan minuman, tapi dengan ridho dan rahmat Allah yang Bapak tenggelamkan, terus Bapak selalu memohon pada Allah, mengakui kesempurnaan yang Allah berikan kepada makhluk Allah itu, Bapak terhubung. Dan malaikat Malik siap menutup, jangan masuk yang dijaga oleh aku, kata Malik, tapi malaikat Ridwan, inilah yang aku prioritaskan karena engkau selalu mencintai aku. Dari mana Pak Ajengan dasarnya? Lihat surah apa? Ar-Rahman, yaitu di ayat ke-60. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali balasannya kebaikan. Kebaikan yang paripurna tatkala hati benar-benar tidak berpaling kepada selain Allah. Hanya Allah tujuannya, hanya Allah dambaannya, hanya Allah yang dicintainya. Mudah-mudahan termasuk cinta kita yang dikategorikan, disebutkan oleh Allah, alladzina amanu asaddu hubbalillah, yaitu orang-orang yang iman sejati, yang sangat mencintai Allah. La ilaha illallah. Itulah. Lalu kita pakai apa? Sholawat kepada Kangjeng Nabi. Dasarnya mana? Sampai dasarnya mana? Mengagungkan Rasulullah. Memohon pada Allah kita langsung tanpa sholawat, kita ya boleh-boleh saja.
baik. Cuma Allah berfirman, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Mengampuni Allah sekehendaknya, mengadab juga sekehendaknya. Ya, sekehendak Allah. Itulah karena langsung hubungan kita. Tapi tatkala Bapak memerankan syariat dalam thariqat, syariat dalam hakikat, syariat dalam makrifat, Bapak menjalankan ta'addum tata kerama. Allah berfirman, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidnillah. Tidak kami jadikan, tidak kami utus satu orang rasul melainkan harus ditaati, diikuti dan dicintai. Maka walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, kalau seandainya mereka mendolimi diri sendiri, mendolimi diri sendiri di sana, wah, beragam penafsiran, tapi semuanya maknanya hampir sama. Apa? Mendolimi diri sendiri, semau gue menafsirkannya, semau gue jalannya, tidak mau berpedoman kepada Quran dan hadis, tidak mau ininya, maunya gue begini terus, itu dolim karena tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Tapi muncul sadar dalam dirinya ingin mengikuti Allah dan Rasulnya, maka summa ja'uka, kemudian datang kepada engkau Muhammad, memohon ampun pada Allah, bukan kepada Muhammad mohon ampunnya, kepada Allah. Datang secara syariatnya di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad pun memohon ampunan pada Allah untuk mereka yang merasa dolim kepada dirinya sendiri. Wastaghfarallahu lahum rasul. Mereka memohon ampunan kepada Allah, dan Nabi Muhammad pun memohon ampunan untuk mereka, memohon ampunan kepada Allah. Maka terjadinya bagaimana? Lawajadullaha tawwabar rahimah, mesti Allah mengampuni pada mereka. Itulah mesti. Laknya bukan lak nabi, laknya bukan lak nahi, tapi itulah taukid di sana, keyakinan mesti akan terjadi, mendapatkan orang-orang yang memohon ampunan pada Allah, datang pada Rasul, mesti akan mendapatkan Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Sayang. Ya, kalau simpulnya menurut kita, mesti mereka semua mendapatkan ampunan Allah. La ilaha illallah. Itulah tawasul. Maka terus dihubungkan. Secara ruang sudah, tapi secara waktu tidak mungkin bahkan. Tapi dengan ruh perspektif thariqah, dengan dikuati dengan ketetapan dzikrullahi akbar, sampai tatkala Bapak ingat kepada nenek, kepada kakek, rindu Bapak karena yang dimakan oleh Bapak diantaranya dari sawah ladang yang beliau perjuangkan, sekarang Bapak menikmati, rindu pada mereka, rindu pada ayah, tapi sudah mendahului kita. Dengan apa gerangan? Islam memberikan solusi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. La ilaha illallah. Kalau aku lebih tauhid, kalau seandainya dalam qalbun Bapak sudah menetap ketauhidan, dan ayah bunda Bapak yang telah mendahului pun juga orang yang beriman, yang bertauhid, maka permohonan Bapak kepada Allah mengenang dan memberikan sesuatu, mohon disampaikan untuk Fulan bin Fulan, ayah, kakek, nenek, maka manfaat. Itulah hebatnya dzikrullah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan itulah sholawat, melalui sholawat
untuk zikrullah, la ilaha, terus dan singkirkan kemusyrikan. Dalam hati kolbun, sebagaimana Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin, guru agung kita, dia menetapkan dalam kolbun kita selalu harus hidup mengingat Allah. Itulah, maka itu kalimah yang tidak ada kompromi dengan kemusyrikan, yang tidak ada kompromi dengan kemunafikan. Maka mudah-mudahan walaupun zaman terus berganti, masa saling berganti, mudah-mudahan Allah tidak tergantikan. Amin. Dalam ruh dan kolbun kita, mudah-mudahan kita diberi kekuatan istiqomah. Amin. Sampai melahirkan akhlakul karimah. Amin. Itu yang kita harapkan dengan melalui selalu tiap bulan kita di tempat yang mulia ini, selalu mengunjungi ke tempat yang mulia ini. Dan akhirnya Bapak dan Ibu kalau sudah istiqomah dan mencapai karomah, maka ternyata benar apa yang Allah firmankan, ditajalikan oleh Allah untuk Bapak di dunia dan untuk Bapak Ibu di akhirat nanti. Amin. Apa Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat ke-143? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi. Demikianlah kami menjadikan kamu umat Islam, kamu umat Muhammad. Aku jadikan kamu umat wasaton, adil, umat yang adil, wasaton, pilihan, wasaton, penengah. Ya, banyak berbagai tafsir, tapi semuanya arahnya adalah terunggul, termulia, untuk menjadi saksi semua umat, dari mulai lahir Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam, dan umat Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Maka di yaumal jaza, yaumal mahsyar, kesaksian yang paripurna Allah serahkan kepada Nabi Muhammad, dan Allah serahkan kepada umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih. Amin. Bapak Ibu untuk menjadi saksi untuk semua umat, dan Nabi Muhammad menjadi saksi kita semua. Amin. Ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul untuk menjadi saksi buat kamu semua. Mudah-mudahan. Inilah luar biasanya. Ini sangat sulit dimengerti dengan logika, karena perbedaan zaman yang begitu lama, ribuan tahun. Tapi dengan perspektif thoriqoh, yang di dalam Islam itu sendiri ada thoriqoh, maka kita akan paham. Tatkala Bapak mengucapkan la ilaha dari bawah pusar naik ke dada, di sini tengah-tengah dada ada apa? Latifatul ahfa. Wilayah siapa Latifatul ahfa? Yaitu wilayah Nur Habibana wa Nabiyana Muhammad, yang mengisinya adalah ilmul yakin, ainul yakin, hakul lah, sampai ke Latifatul nafsi, sampai ke puncaknya Latifatul qalam. Ilaha, menunduk ke bawah susu kanan, di sana melewati Bapak mesti, yaitu gudang dimensi abstrak kemanusiaan. Di sini ada Latifatul Hopi. Latifatul Hopi wilayah Nabi Nabi Isa Ruhullah, ataupun Nabi Isa Nabiullah, ataupun Rasulullah. Nabi Isa tembus ke gudang, di bawah susu sebelah kanan ada Latifatul Ruh, wilayah Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Illallah, melewati Latifatus Sirri, Bapak akan mendapatkan wilayah Nabi Musa Kalimullah, dan tembus ditetapkan di Latifatul Qalbi, yaitu wilayah Nabiullah Adam Sofiullah, ataupun Nabi Adam alaihi salam. Itu ulul azmi ada kan semua, betul. Di samping ulul azmi ada Nabi Adam alaihi salam. Maka itu ulul azmi
yaitu pimpinan semua anbiya wal mursalin. Di antara ulul azmi ada lagi terbaik, yaitu dua, Nabiullah Ibrahim dan Habibana wa Nabiyana Muhammad. Di antara dua lagi istilahnya yang terbaik, termulia, di antara terbaik semuanya, yaitu satu, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad. Karena nur yang ada di khopi Nabi Isa alaihi salam min nuri habibika, yang ada di nur Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Nuh, semuanya yang ada di latifatul ruh, yang ada di latifatul sirri, yang ada di nurnya Musa alaihissalam, yang ada di Adam alaihissalam, walaupun beliau adalah abal basar, bapak semua manusia, tapi ruh abunnya, yaitu induk dari semua ruh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata yang ada di semua latifah itu intinya dari minuri habibika, dari cahaya kekasih engkau, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah, maka nur itulah yang paling awal Allah ciptakan. Nah, maka nur itu tatkala paham, di sana berlabuh semua para anbiya wal mursalin. Maka tatkala umatnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke fase nur itu, maka dia, yaitu para aulia Allah, para mursyid, wabil aula mursyid kita semua, Syekhuna wa mursyiduna Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul, mereka diinkisap oleh Allah, dibukakan oleh Allah, insya Allah menurut rujukan kitab-kitab tasawuf, semua wali Allah yang sampai kepada makom bako, maka Allah akan bukakan hijabnya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sang wali Allah sudah dipertemukan dengan Rasulullah di alam mughayyabah, alam spiritual, tapi hakikatnya itu bisa semuanya dalam kebenaran, maka Allah bukakan lagi dengan pertemuan semua para anbiya wal mursalin. Maka dialah wali Allah yang diberi izin oleh Allah untuk membimbing umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Syekh Mursyid yang Allah berikan itu. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Maka sang mursyid tatkala sudah mendapatkan kesempurnaan itu, datang ke alam mulki, dia datang kembali lagi ke alam mulki, maka selalu mengimbangi yang datang sesuai kadar kemampuannya masing-masing. Yang datangnya ini ahli pertanian, yang datangnya ini adalah akademisi ilmunya tinggi, yang datangnya ini adalah teknokrat, yang datangnya ini adalah berbagai cara. Mursyid itu mengayomi, padahal dia dakwah sirnya rahasia dia, tapi lisannya mengimbangi apa yang datang kepada beliau. Tipe manusia bagaimana, terimbangi, tapi ruhnya beliau faridu billahil farid, sendiri, menyendiri dengan dat yang maha sendiri. Allah subhanahu terus dalam ruhnya menginginkan orang ini supaya wusul kepada Allah, untuk menyelamatkan kepada, memohonkan kepada Allah. Itu rahasia beliau. Walaupun senyum, waktu senyum sama-sama dengan kita, waktu biasa bicara sama-sama dengan kita, maka sang murid kadang-kadang kalah main tatkala dia datang kepada sang mursyid. Sang murid mengaku karena diayomi dengan pujian, dengan biasa pengakuan, maka lalu memberikan saran sang murid kepada mursyid. Lalu sang mursyid dengan mengayomi, menaunginya, dengan hilimnya, dengan satironnya, dia mengayomi, maka sang mursyid kadang-kadang terjebak dengan akhlak yang baik, hilimnya yang baik dari sang mursyid. Merasa dia diakui, merasa dia hebat, merasa dia akhirnya. Padahal untuk supaya dalam karakter dia tidak dolim pada dirinya, sehingga lari dari kebenaran. Itulah sang mursyid.
Mudah-mudahan kita sudah mendapatkan, insya Allah semuanya sedang mendapatkan, amin. Mudah-mudahan selama-lamanya kita tetap di dunia dan di akhirat selalu bersama Syekhul Mursyid, bersama Rasulullah sallallahu alaihi bihaqqi la ilaha Muhammadur Rasul. Satu kali lagi untuk kita sholawat kepada beliau. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Mohon maaf kurang dan lebih. Terima kasih atas kebersamaan dan kita saling doakan. Mudah-mudahan kita dipertemukan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua pun nanti dipertemukan dan disatukan di surganya dengan karunia, rahmat, ridho dan fadlnya, bersama Syekh Mursyid kita, bersama para mursyid sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita harapkan, dan semoga dosa-dosa kita diampuni Allah, dan mudah-mudahan perbuatan kita semua yang dianggap baik menurut Allah dan Rasulnya, Allah tetapkan qabulnya dan berikan pula pada kita fadl dan rahmatnya. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih atas segala-galanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.